Mereka pikir membuang anjing kesayangan suamiku akan menghapus jejak kejahatan mereka. Tapi saat ia pulang dengan kaki pincang dan menggali tanah kebun, aku tahu arwah suamiku tak pernah pergi. Apa yang kutemukan di lubang itu membungkam kesombongan ibu mertuaku untuk selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suara gonggongan yang menyayat hati memecah keheningan sore itu di kediaman keluarga Bayu. Di ruang tamu yang biasanya tertata rapi, kini terjadi kekacauan. Randy, adik ipar Kirana yang pengangguran namun berlagak seperti tuan besar, sedang menyeret Broto, anjing kampung berwarna coklat tua kesayangan almarhum Bayu. Leher anjing itu dijerat dengan tali tambang kasar, membuatnya meronta-ronta kesakitan. Kirana yang baru saja keluar dari dapur, menjatuhkan nampan teh yang dipegangnya. Gelas pecah berantakan, tetapi ia tidak peduli. Ia berlari menerjang Randy. "Lepaskan Broto. Apa yang kamu lakukan, Randy?" teriak Kirana, mencoba menarik tali itu dari tangan adik iparnya. Namun, tenaga Randy jauh lebih besar. Dengan kasar, lelaki itu mendorong Kirana hingga ia terjatuh menabrak sofa. Di sana, duduk dengan angkuh sambil mengikir kukunya, adalah Widya, ibu mertua Kirana. Wanita parubaya itu bahkan tidak menoleh sedikit pun meski menantunya terjatuh. "Ibu, tolong hentikan Randy. Itu anjing kesayangan Mas Bayu. Itu satu-satunya kenangan hidup yang Mas Bayu tinggalkan buat Kirana." Kirana memohon. Matanya sudah berkaca-kaca. Widya akhirnya meletakkan kikir kukunya. Ia menatap Kirana dengan pandangan merendahkan, seolah melihat kotoran yang menempel di ujung sepatunya. "Justru itu masalahnya, Kirana," ucap Widya dingin. "Bayu sudah mati. Binatang itu cuma bikin rumah ini bau dan kotor. Lagi pula, biaya makannya mahal. Kamu pikir kita ini penampungan hewan? Randy, bawa anjing itu pergi jauh-jauh. Buang ke hutan di pinggiran kota biar dia tidak bisa pulang." Kirana bangkit. Amarah mulai menjalari dadanya. "Saya yang beli makannya, Bu. Saya pakai uang tabungan saya sendiri. Saya tidak pernah minta uang belanja ibu untuk Broto." Widya berdiri. Wajahnya merah padam karena dibantah. Ia melangkah mendekati Kirana dan menunjuk wajah menantunya itu. Kamu itu cuma menumpang di sini. Rumah ini rumah anakku, Bayu. Karena Bayu sudah meninggal, rumah ini kembali jadi milikku. Kamu itu cuma janda miskin yang tidak punya apa-apa. Kalau kamu berani membela anjing buduk itu, silakan angkat kaki dari sini sekarang juga. Pilih mana, anjing itu atau kamu tetap punya atap untuk berteduh." Ancaman itu membuat Kirana terdiam. Tangannya mengepal kuat di samping tubuhnya. Sebenarnya, Kirana bukanlah wanita lemah yang tak punya apa-apa. Di balik penampilannya yang sederhana dan terkesan penurut, Kirana adalah seorang investor saham yang sangat sukses. Rekening pribadinya yang tidak diketahui siapapun berisi miliaran rupiah. Ia bertahan di rumah neraka ini hanya karena satu alasan, amanat terakhir Bayu. Sebelum meninggal, Bayu memintanya menjaga rumah ini dan tidak meninggalkan ibunya, walau sejahat apapun perlakuan mereka. Bayu takut ibunya ditipu orang lain jika sendirian. Ironis sekali, Kirana yang sebenarnya bisa membeli 10 rumah seperti ini dalam sekejap, kini dihina sebagai penumpang gratisan. Demi janji pada almarhum suaminya, Kirana menelan harga dirinya. Ia mundur selangkah, membiarkan air matanya jatuh. "Bagus," cibir Widya melihat Kirana diam. "Randy, seret binatang itu sekarang." Broto melolong panjang saat diseret keluar pintu. Tatapan mata anjing itu tertuju pada Kirana, seolah bertanya mengapa tuannya tidak menolongnya. Hati Kirana hancur berkeping-keping. 2 hari berlalu sejak kejadian itu. Rumah terasa sepi dan mencekam. Kirana lebih banyak mengurung diri di kamar, sementara Widya dan Randy bersenang-senang menonton televisi dengan volume keras, merayakan hilangnya pengganggu di rumah itu. Malam itu,
Hujan turun sangat deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Listrik sempat berkedip beberapa kali. Kirana sedang duduk di tepi jendela, menatap kegelapan kebun belakang. Tiba-tiba, di sela suara guntur, ia mendengar suara lirih. Kreek, kreek, suara garukan di pintu belakang. Jantung Kirana berdegup kencang. Ia menyambar senter dan berlari ke dapur. Saat ia membuka pintu, kilatan petir menerangi sosok yang basah kuyup di depan pintu. Itu Broto. Kondisinya mengenaskan. Tubuhnya kurus, penuh lumpur, dan salah satu kaki belakangnya terangkat, seperti patah. Ada bekas luka sabetan di punggungnya. Namun, anjing itu tidak masuk ke dalam rumah untuk mencari hangat. Begitu melihat Kirana, Broto justru berbalik, terpincang-pincang menuju ke sudut kebun belakang, tepat di bawah pohon mangga tua yang rimbun. Broto, tunggu! Kirana berlari menerobos hujan. Ia tidak peduli baju tidurnya basah kuyup. Broto berhenti di bawah pohon mangga. Dengan sisa tenaganya, anjing itu mulai menggali tanah yang becek. Ia menggali dengan panik, seolah ada sesuatu yang harus segera dikeluarkan sebelum terlambat. Kirana berlutut di sampingnya, mencoba menenangkan anjing itu. Tapi Broto terus menggali sambil merengek. Karena penasaran, Kirana akhirnya membantu. Ia mengeruk tanah basah itu dengan tangannya. Tak lama kemudian, jari Kirana menyentuh sesuatu yang keras. Bukan batu, bukan akar pohon. Itu sebuah kotak besi berkarat. Namun, yang membuat bulu kuduk Kirana meremang bukan kotaknya, melainkan pembungkusnya. Kotak itu dibungkus dengan kain putih yang sudah kusam dan kecoklatan karena tanah. Kain kafan. Kirana gemetar. Ia menarik kotak itu keluar. Broto seketika berhenti menggali dan menjatuhkan tubuhnya di atas lumpur. Napasnya tersengal-sengal. Matanya menatap kotak itu lekat-lekat. Di tengah guyuran hujan dan kilatan petir, Kirana membuka kain kafan pembungkus itu. Ia membuka pengait kotak besi yang sudah karatan. Dengan bantuan cahaya senter yang remang-remang, ia melihat isinya. Ada sebuah buku harian tua milik Bayu, tumpukan kertas dokumen, dan 3 botol kaca kecil berisi cairan berwarna keruh dan berbau menyengat. Kirana mundur ketakutan. Firasatnya mengatakan ini bukan sekadar harta karun biasa. Ini adalah rahasia kelam yang dikubur suaminya sendiri. Kenapa Bayu menyembunyikan ini di sini? Dan kenapa Broto, seekor anjing, seolah tahu persis letak benda ini? Saat kilat kembali menyambar, Kirana melihat tulisan tangan Bayu yang tertera di sampul buku harian itu. Tulisannya berantakan, seperti ditulis oleh orang yang sedang ketakutan atau kesakitan. Jika kalian menemukan ini, berarti aku sudah mati dibunuh perlahan. Darah Kirana berdesir hebat. Ia mendekap kotak itu, menatap jendela kamar ibu mertuanya yang gelap di lantai 2. Malam ini, Kirana tahu bahwa penderitaannya sebagai menantu yang teraniaya akan segera berakhir, berganti menjadi sebuah misi pembalasan. Kirana tidak tidur malam itu. Setelah memandikan Broto dengan air hangat, membalut lukanya, dan memberinya makan daging, yang sengaja ia ambil dari jatah makan Randy di kulkas, Kirana mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Broto tertidur pulas di atas karpet tebal di samping ranjang, mendengkur halus. Anjing itu tampak damai sekarang, seolah tugas besarnya telah selesai. Kini giliran Kirana. Di bawah sorot lampu meja belajar yang redup, Kirana membuka kotak besi berkarat itu lagi. Ia mengenakan sarung tangan plastik agar tidak meninggalkan sidik jari. Naluri bisnisnya yang teliti mengambil alih. Ia mengambil buku harian Bayu. Buku itu berbau apek, campuran bau tanah dan obat-obatan rumah sakit. Perlahan, Kirana mulai membaca halaman demi halaman. Air matanya tak tertahankan lagi saat memori masa lalu berputar kembali di kepalanya. Tumpang tindih dengan fakta menyakitkan yang tertulis di sana. Kirana teringat masa-masa awal pernikahannya. Bayu adalah lelaki yang sangat pekerja keras. Ia berangkat subuh dan pulang larut malam. Namun, setiap akhir bulan, Bayu selalu pulang dengan wajah lesu. "Maaf ya, Ran," ucap Bayu kala itu, menyerahkan amplop tipis berisi uang belanja yang jauh dari kata cukup. "Gajiku dipotong lagi sama kantor. Ibu bilang,
Utang bapak ke perusahaan tempatku kerja dulu belum lunas. Jadi gajiku sebagai manajer harus dipotong 70% untuk nyicil. Kirana, yang kala itu masih polos dan sangat mencintai Bayu, hanya mengangguk prihatin. Nggak apa-apa, Mas. Kita makan seadanya saja. Yang penting utang bapak lunas. Biar ibu tenang. Bayu selalu menunduk, tak berani menatap mata Kirana. Kirana mengira itu rasa bersalah seorang suami yang belum bisa membahagiakan istri. Ternyata, itu adalah rasa bersalah karena membohongi istri. Mata Kirana membelalak membaca halaman tengah buku harian itu. Tulisan Bayu terlihat ditekan kuat. Tintanya menembus ke halaman belakang. Tanggal 12 Maret. Aku tidak tahan lagi. Ibu memaksaku menandatangani surat itu lagi. Ternyata tidak pernah ada utang bapak. Perusahaan, Karya Abadi, tempatku bekerja itu sebenarnya milikku. Bapak mewariskannya padaku, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai pemilik tunggal. Tapi ibu dan Randy memalsukan akta notaris saat aku sakit tifus parah dulu. Mereka membuat seolah-olah perusahaan itu milik paman, dan aku hanya pegawai yang menanggung utang. Tangan Kirana gemetar hebat. Ia menutup mulutnya, menahan jeritan. Selama 5 tahun pernikahannya, mereka hidup seperti orang susah. Kirana bahkan rela tidak membeli baju baru selama 2 tahun. Rela dihina tetangga karena motor butut mereka sering mogok. Rela makan tahu tempe setiap hari demi membayar utang keluarga. Ternyata, semua uang hasil kerja keras Bayu, miliaran rupiah keuntungan perusahaan, masuk langsung ke rekening pribadi Widya dan Randy. Kirana membalik halaman berikutnya. Randy butuh uang lagi untuk judi. Ibu memarahiku habis-habisan karena aku menolak mencairkan dana operasional kantor. Ibu bilang aku anak durhaka. Ibu bilang aku sudah diguna-guna Kirana sampai pelit sama keluarga sendiri. Ya Tuhan, aku lelah. Dadaku sakit lagi setiap habis minum jamu, racikan ibu. Kirana terhenti. Matanya beralih ke botol-botol kecil di dalam kotak besi itu. Cairan keruh. Jamu. Bisik Kirana lirih. Ia ingat betul. 3 bulan sebelum Bayu meninggal mendadak karena serangan jantung, Widya menjadi sangat rajin membuatkan jamu untuk Bayu. Widya selalu melarang Kirana menyentuh dapur saat ia meracik jamu itu. Ini resep leluhur. Tangan kotor kamu nggak boleh pegang, bentak Widya waktu itu. Kirana mengambil salah satu botol itu dan mengamatinya di bawah cahaya lampu. Di label botol itu, Bayu menulis kecil dengan spidol permanen, disimpan diam-diam saat ibu lengah. Bawa ke lab jika aku mati. Napu Kirana memburu. Jadi, Bayu sudah curiga? Bayu tahu ibunya sendiri meracuninya perlahan? Kirana kembali membaca paragraf terakhir di buku harian itu, yang ditulis seminggu sebelum kematian Bayu. Aku tahu waktuku tidak lama lagi. Jantungku rasanya seperti ditusuk jarum setiap malam. Aku ingin lapor polisi, tapi aku tidak tega melihat ibu di penjara. Aku bodoh. Aku pengecut. Tapi aku harus menyelamatkan Kirana. Kalau aku mati, ibu pasti akan mengusir Kirana. Aku sembunyikan sertifikat asli rumah dan saham perusahaan di lapisan bawah kotak ini. Broto tahu tempatnya. Hanya Broto teman setiaku di rumah ini yang melihat saat aku menguburnya malam-malam. Dengan panik, Kirana membongkar dasar kotak besi itu. Benar saja, ada lapisan palsu. Di bawahnya tersimpan sebuah amplop coklat tebal yang disegel plastik kedap air. Kirana merobek segelnya. Isinya adalah sertifikat hak milik, SHM, rumah mewah yang mereka tempati ini. Tertulis jelas, pemilik, Kirana Larasati. Bukan Bayu, bukan Widya. Dan di bawahnya, ada surat wasiat notaril yang sah. Bayu telah mengalihkan 100% saham perusahaan dan seluruh asetnya kepada Kirana, 6 bulan sebelum ia meninggal. Rupanya, di balik sikap diamnya, Bayu diam-diam menyewa pengacara lain tanpa sepengetahuan ibunya untuk mengurus ini semua. Selama ini, Widya dan Randy mengira mereka berkuasa karena memegang sertifikat rumah yang ada di brankas ruang tamu. Mereka tidak tahu bahwa sertifikat yang mereka pegang itu adalah duplikat palsu yang sengaja dibuat Bayu untuk mengelabui mereka. Kirana menyandarkan punggungnya ke kursi.
Rasa sedihnya perlahan menguap, tergantikan oleh amarah yang dingin dan tajam. Ia membayangkan wajah Widya yang sombong saat mengusir Broto. Ia membayangkan seringai Randy saat menendang anjing itu. Mereka hidup berfoya-foya di atas penderitaan Bayu, bahkan mungkin membunuhnya. Dan sekarang mereka ingin membuang Kirana seperti sampah. Kalian salah orang, desis Kirana. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah wanita yang selama ini menunduk patuh itu kini sirna. Kirana mengambil ponsel pintarnya dari laci tersembunyi. Ponsel mahal yang selalu ia mode heningkan. Ia mengetik pesan kepada seseorang. Pak Haryo, siapkan tim audit besok. Dan tolong kontak laboratorium forensik swasta terbaik. Saya punya sampel yang harus diperiksa segera. Kita mulai permainannya. Kirana menatap Broto yang masih tidur. Ia mengelus kepala anjing itu lembut. Terima kasih, Broto. Bisiknya. Mulai besok, kita akan buat mereka membayar setiap tetes air mata dan darah yang keluar di rumah ini. Di luar, hujan sudah reda. Namun badai yang sesungguhnya baru akan dimulai di dalam rumah ini. Pagi itu matahari bersinar terik, kontras dengan kegelapan yang menyelimuti hati Kirana. Ia terbangun dengan tubuh pegal karena tertidur dalam posisi duduk di samping tempat tidur. Matanya langsung tertuju pada karpet tebal di sisinya. Kosong. Kepanikan sempat menyergapnya selama sedetik sebelum ia mengingat bahwa subuh tadi, sebelum azan berkumandang, ia telah memindahkan Broto ke gudang belakang. Sebuah bangunan kecil terpisah dari rumah utama yang dulunya dipakai untuk menyimpan perkakas mobil antik almarhum ayah mertuanya. Gudang itu satu-satunya tempat yang tidak pernah diinjak oleh Widya maupun Randy karena kotor dan penuh debu. Kirana menarik napas panjang, menata ekspresi wajahnya di depan cermin. Ia harus kembali menjadi Kirana yang penurut, bodoh, dan tidak berdaya. Ia membasuh wajahnya, membiarkan kantung matanya terlihat jelas untuk mendukung sandiwaranya sebagai istri yang sedang berduka dan ketakutan. Saat ia melangkah ke ruang makan, aroma nasi goreng terasi menguar. Widya dan Randy sudah duduk di sana, menyantap sarapan dengan lahap. Suara denting sendok beradu dengan piring terdengar nyaring. Tidak ada sedikit pun raut penyesalan di wajah mereka. Meski baru 2 hari lalu mereka membuang makhluk hidup ke antah berantah. Masih berani keluar kamar kamu? Sindir Widya tanpa menoleh. Tangannya sibuk menyuapkan kerupuk ke mulut. Saya pikir kamu sudah sadar diri dan pergi menyusul anjing buduk itu. Kirana menunduk, menarik kursi dengan pelan. Maaf, Bu. Saya sedang tidak enak badan. Alasan, dengus Randy. Mulutnya penuh nasi. Paling juga malas. Ingat ya, Mbak, walau Mas Bayu sudah nggak ada, bukan berarti Mbak bisa ongkang-ongkang kaki di sini. Rumah ini butuh dibersihkan. Pembantu kan sudah Ibu pecat biar hemat. Jadi itu tugas Mbak sekarang. Kirana mengangguk pelan, menyembunyikan kilatan amarah di matanya. Iya, Ren. Nanti Mbak bersihkan. Dalam hati, Kirana mencibir. Nikmatilah sarapan terakhir kalian yang tenang. Setelah sarapan usai dan Widya pergi arisan, kegiatan rutinnya untuk memamerkan kekayaan semu, serta Randy sibuk dengan ponselnya di teras, Kirana kembali ke kamarnya. Ia mengunci pintu dan mengeluarkan kembali kotak besi yang semalam ia temukan. Ia harus mempelajari senjata ini lebih dalam. Semalam, ia terlalu emosional membaca buku harian Bayu. Kini, otak bisnisnya bekerja. Ia memilah dokumen-dokumen itu di atas meja. Fokus pertamanya adalah amplop coklat berisi dokumen medis Bayu yang disembunyikan. Kirana membaca hasil laboratorium lama yang dilakukan Bayu secara diam-diam 6 bulan lalu. Di sana tertulis kadar logam berat dan zat sedatif dalam darah Bayu sangat tinggi, jauh di atas ambang batas normal. Di bagian bawah, ada catatan kecil tulisan tangan dokter. Pasien menolak lapor polisi. Pasien menduga sumber racun dari konsumsi herbal rutin. Kirana meremas kertas itu. Bayu tahu. Suaminya tahu ibunya meracuninya. Tapi cintanya yang buta pada sang ibu membuatnya memilih diam dan mati perlahan demi tidak melihat ibunya di penjara. Betapa bodohnya kamu, Mas. Batin Kirana perih. Tapi ia juga mengerti. Bayu adalah pria yang terlalu lembut.
Fokus kedua Kirana beralih ke sebuah bungkusan kain hitam kecil yang ada di sudut kotak. Saat dibuka, isinya adalah sebuah jimat, buntalan rambut yang diikat benang merah dan secari kertas lusuh bertuliskan mantra Jawa kuno, serta sebuah foto Polaroid Randy. Di balik foto itu tertulis, tumbal sudah disiapkan. Penglaris untuk Randy. Bayaran lunas. Kirana terhenyak. Ia tahu ibu mertuanya percaya hal-hal mistis, tapi ia tidak menyangka sejauh ini. Widya rupanya telah mendatangi dukun untuk meminta pesugihan atau penglaris bagi Randy, anak emasnya yang selalu gagal dalam usaha apapun. Dan mengerikannya, tumbal, yang dimaksud dalam perjanjian gila itu kemungkinan besar adalah energi kehidupan Bayu. Kirana teringat kejadian setahun lalu. Saat itu Bayu mendadak sakit keras, muntah darah tanpa sebab medis yang jelas. Di saat yang sama, Randy tiba-tiba menang judi bola dalam jumlah besar dan membeli motor sport baru. Widya waktu itu tersenyum puas, berkata bahwa doa ibu manjur. Jadi, ini kelemahan fatal Widya, ketakutan paranoid dan kepercayaan buta pada dunia gaib. Widya percaya bahwa kekayaan dan nasib baiknya berasal dari perjanjian dengan makhluk halus, bukan dari kerja keras. Dan orang yang percaya klinik, biasanya paling takut jika dikhianati oleh penjaga gaibnya. Kirana beralih ke dokumen terakhir, slip-slip transaksi Randy. Ada tumpukan bukti transfer ke situs judi online. Jumlahnya fantastis. Randy telah menghabiskan hampir 2 miliar rupiah dalam 2 tahun terakhir. Uang dari mana? Mata Kirana menyipit melihat sebuah kwitansi gadai. Tertanggal 2 bulan lalu. Objek jaminan. Sertifikat hak milik, SHM. Nomor 10.294. Rumah tinggal. Nilai pinjaman, 500 juta rupiah. Pemberi gadai, Randy Pratama. Kirana hampir tertawa terbahak-bahak. Ini adalah ironi yang sempurna. Randy telah menggadaikan sertifikat rumah ini secara diam-diam ke rentenir atau pihak gadai swasta ilegal. Tapi, Randy tidak tahu bahwa sertifikat yang dia curi dari brankas ibunya itu adalah sertifikat palsu yang sengaja dibuat Bayu sebelum meninggal. Bayu pernah bercerita samar-samar pada Kirana dulu. "Ran, aku bikin duplikat sertifikat buat jaga-jaga kalau ada maling." Kirana baru paham sekarang. Bayu sudah memprediksi ketamakan adiknya. Artinya, saat ini Randy sedang duduk di atas bom waktu. Jika pihak gadai menyadari sertifikat itu palsu, Randy akan habis. Atau sebaliknya, Randy sedang dikejar-kejar bunga utang yang membengkak dan dia berharap Widya segera menjual rumah ini agar dia bisa menutupi lubang utangnya sebelum ketahuan. Kirana menyusun rencana di kepalanya. Ia memiliki 2 senjata pemusnah massal sekarang. Untuk Widya, teror psikologis memanfaatkan ketakutan mistisnya. Untuk Randy, jebakan utang dan fakta bahwa dia menggadaikan kertas tak berharga. Siang harinya, Kirana berpura-pura menyapu halaman belakang. Ia melirik ke arah gudang. Broto aman di sana. Ia sudah menyelinap memberinya makan dan air. Anjing pintar itu seolah mengerti tugasnya. Ia tidak menggonggong sama sekali, hanya tidur mengumpulkan tenaga. Saat Kirana hendak masuk ke dapur, ia mendengar Randy sedang menelepon di garasi. Suaranya pelan, setengah berbisik, tapi nada paniknya terdengar jelas. "Iya, Bang. Sabar dong. Gue lagi bujuk nyokap buat jual tanah yang di Bogor. Atau enggak, rumah ini bakal gue jual cepet." "Iya. Sertifikat aman di kalian kan? Jangan sampai nyokap gue tahu." "Iya. Minggu depan gue bayar bunganya." Randy menutup telepon dengan kasar, lalu menendang ban mobilnya sendiri. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Kirana tersenyum tipis dari balik tirai jendela. "Kena kau. Randy bukan penguasa di rumah ini. Dia hanya tikus yang terpojok. Dan Widya bukan ratu. Dia hanya penyihir tua yang takut pada bayangannya sendiri." Kirana kembali ke kamar, mengambil ponselnya. Ia harus segera menghubungi seseorang untuk memulai babak berikutnya. Balas dendam terbaik bukanlah dengan emosi yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan yang menghanyutkan, seperti air bah yang datang tiba-tiba di malam hari. "Tunggu tanggal mainnya," bisik Kirana pada foto Bayu di nakas.
Aku akan membuat mereka memohon ampun padamu. Keesokan harinya, Kirana melakukan langkah pertama dari rencana besarnya. Ia pamit pada Widya dengan alasan ingin pergi ke makam Bayu. Widya tentu saja tidak peduli, bahkan tidak menoleh dari majalah mode yang sedang dibacanya. Pergi sana. Jangan lupa pulangnya beli deterjen, yang kemarin habis kamu pakai nyuci karpet. Perintah Widya ketus. Kirana mengiyakan, lalu berangkat dengan taksi online. Namun, tujuannya bukan ke pemakaman umum. Taksi itu membawanya ke sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota, tempat firma hukum, Haryo O Partners, berada. Pak Haryo adalah sahabat lama ayah Kirana, sekaligus pengacara yang dulu membantu Bayu mengurus pengalihan aset secara rahasia. Pria paruh baya berwibawa itu menyambut Kirana di ruang kerjanya yang dingin dan beraroma kopi. Saya turut berduka atas kepergian Bayu, Kirana. Maaf saya baru bisa menemui kamu sekarang. Bayu berpesan agar saya menunggu kamu yang menghubungi saya lebih dulu. Dia bilang, kamu akan datang saat kamu sudah siap melawan. Ujar Pak Haryo sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Kirana meletakkan tasnya dan mengeluarkan kotak besi, minus botol-botol racun yang sudah ia amankan di tempat lain. Ia menyerahkan dokumen asli dan surat wasiat Bayu. Saya sudah siap, Pak. Saya ingin mengeksekusi wasiat ini secepatnya. Tapi saya butuh waktu 1 minggu untuk bermain-main sedikit dengan mereka. Pak Haryo memeriksa dokumen itu dengan teliti, lalu mengangguk. Dokumen ini sah dan sangat kuat. Secara hukum, rumah, tanah, dan 100% saham PT Karya Abadi adalah milikmu. Ibu Widya dan Randy tidak punya hak 1% pun. Bahkan, uang di rekening bersama yang dikuasai Widya itu bisa kita tuntut balik sebagai penggelapan karena sumber dananya dari dividen perusahaan Bayu. Saya mau mereka hancur, Pak. Bukan cuma miskin. Suara Kirana terdengar dingin, tatapannya tajam. Saya mau Randy dipenjara atas penipuan gadai. Dan Widya, saya mau dia merasakan ketakutan yang dia tanamkan pada Bayu selama bertahun-tahun. Pak Haryo menatap Kirana. Ia melihat perubahan drastis pada wanita lembut yang dulu ia kenal. Kesedihan telah menempa Kirana menjadi baja. Baik. Saya akan siapkan tim audit untuk masuk ke perusahaan besok dengan dalih pemeriksaan rutin, supaya mereka tidak curiga bahwa kepemilikan sudah berpindah. Untuk urusan pidana Randy dan kematian Bayu, kita butuh bukti forensik yang kuat. Saya punya sampel racunnya. Potong Kirana. Botol yang saya temukan dikubur bersama wasiat ini. Saya sudah mengirim sedikit sampelnya ke laboratorium swasta pagi tadi lewat kurir. Hasilnya akan keluar dalam 24 jam. Pak Haryo tersenyum kagum. Kamu benar-benar istri yang hebat, Kirana. Bayu tidak salah memilihmu. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan di rumah itu. Sisi hukumnya biar saya yang habisi. Sepulang dari kantor pengacara, Kirana tidak langsung pulang. Ia mampir ke toko barang antik dan toko perlengkapan kimia. Ia membeli beberapa barang aneh, bubuk belerang, speaker Bluetooth ukuran mikro, dan tinta merah yang bisa hilang jika terkena panas. Sesampainya di rumah, hari sudah sore. Rumah sepi. Widya dan Randy sepertinya sedang pergi makan malam di luar. Ini kesempatan emas. Kirana masuk ke kamar Widya. Kamar itu mewah, penuh dengan barang-barang bermerek hasil memeras keringat Bayu. Di atas meja rias, berjejer botol-botol parfum mahal dan krim wajah impor. Kirana mengeluarkan salah satu botol kecil berisi cairan keruh yang ia temukan di kotak besi. Botol racun yang dipakai Widya untuk membunuh Bayu perlahan. Ia meletakkan botol itu tepat di tengah-tengah meja rias, di antara parfum-parfum wangi itu. Lalu, ia mengambil secari kertas. Ia meniru tulisan tangan Bayu. Ia sudah berlatih semalaman, dan menulis pesan singkat. Ibu, kenapa obatku rasanya pahit sekali? Dadaku sakit, Bu. Kirana meletakkan kertas itu di bawah botol. Belum cukup sampai di situ. Kirana memasang speaker Bluetooth mikro di bawah kolong tempat tidur Widya, menempelkannya dengan selotip agar tidak terlihat. Speaker itu terhubung dengan ponsel lama Kirana yang ia sembunyikan di plafon kamarnya sendiri. Setelah selesai di kamar Widya, Kirana beralih ke kamar Randy. Kamar itu berantakan,
Bau rokok menguar kuat. Kirana membuka laci meja Randy dan meletakkan fotokopi sertifikat gadai palsu yang ia temukan di kotak besi. Ia sudah memfotokopinya di kantor Pak Haryo. Di atas fotokopi itu, ia menaruh sebuah brosur perumahan kumuh dan murah. Pesannya jelas, siap-siap jadi gelandangan. Kirana keluar dari kamar-kamar itu. Jantungnya berdegup kencang karena adrenalin. Ia merasa seperti sutradara yang sedang menata panggung untuk sebuah pertunjukan horor. Malam itu, sekitar pukul 9, Widya dan Randy pulang. Mereka terdengar tertawa-tawa, membawa tentengan belanjaan. "Kirana, bikin kopi," teriak Widya begitu masuk rumah. Kirana keluar dari kamar. Wajahnya datar. "Baik, Bu." Saat Kirana mengadu kopi di dapur, ia mendengar jeritan tertahan dari lantai atas. Itu suara Widya. Kirana tersenyum tipis. Pertunjukan dimulai. Ia membawa nampan kopi ke ruang tengah, berjalan santai menaiki tangga. Di depan pintu kamar Widya, ia melihat ibu mertuanya itu berdiri mematung. Wajah Widya pucat pasi. Matanya melotot menatap meja rias. Tangannya gemetar menunjuk botol kecil itu. "Ada apa, Bu?" tanya Kirana dengan nada polos yang sempurna. Widya menoleh cepat. Napasnya memburu. Siapa yang masuk kamar ibu? Kamu ya?" "Saya? Dari tadi saya di kamar, Bu." "Tidur. Baru bangun pas ibu teriak minta kopi." Jawab Kirana tenang. "Bohong. Terus siapa yang taruh botol ini?" Ini. Widya tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Ia tidak mungkin mengakui bahwa itu adalah botol racun yang seharusnya sudah ia buang jauh-jauh hari setelah kematian Bayu. Ia yakin sudah membuangnya ke tempat sampah depan. Bagaimana bisa ada di sini lagi? "Botol apa, Bu?" "Obat ibu." Kirana melangkah mendekat. Pura-pura ingin melihat. "Jangan sentuh," pekik Widya histeris. Ia menyambar botol dan kertas itu, meremasnya dalam genggaman. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di dahinya. Ia membaca tulisan di kertas itu sekilas tadi, dan itu jelas tulisan Bayu. Tulisan anaknya yang sudah mati. "Ibu kenapa? Kok pucat? Keluar kamu. Keluar." Usir Widya sambil membanting pintu kamarnya di depan wajah Kirana. Dari balik pintu, Kirana mendengar suara napas Widya yang tersengal-sengal dan gumaman panik. Gak mungkin. Aku sudah kasih sesajen. Bayu sudah mati." Kirana turun ke lantai bawah. Di sana, Randy baru saja keluar dari kamarnya dengan wajah yang tak kalah tegang. Ia memegang kertas brosur perumahan kumuh yang ditaruh Kirana. "Mbak, tadi ada orang masuk kamar gue nggak?" tanya Randy curiga. "Nggak ada, Ren. Mbak kunci pintu depan kok seharian." "Kenapa?" Randy menelan ludah. Ia meremas brosur itu dan menyembunyikannya di saku celana. Enggak apa-apa." Malam itu, suasana makan malam hening mencekam. Widya tidak menyentuh makanannya. Matanya liar melirik ke setiap sudut gelap ruangan. Randy sibuk mengetuk-ngetukkan jari ke meja dengan gelisah. Kirana makan dengan tenang, menikmati setiap suapannya. Tiba-tiba, lampu ruang makan berkedip-kedip. Mati sebentar, lalu nyala lagi. "Listriknya kenapa sih?" bentak Randy kaget. Pada saat lampu padam sedetik itu, Kirana menekan tombol play di aplikasi musik ponselnya yang terhubung ke speaker di kamar Widya di lantai atas. Volume disetel rendah, namun cukup terdengar di keheningan malam. Dari lantai atas, terdengar suara sayup-sayup. Suara batuk-batuk kering. Batuk khas Bayu di hari-hari terakhirnya. Uhuk. Bu. Bu. Widya menjatuhkan sendoknya. Dentingnya nyaring memecah kesunyian. "Kalian dengar itu?" bisik Widya. Matanya terbelalak horor. "Dengar apa, Bu?" tanya Kirana. "Suara Bayu. Itu suara Bayu batuk." Widya mulai menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Randy tampak ketakutan tapi berusaha rasional. "Ah, ibu halusinasi aja kali. Paling suara kucing atau angin." Tapi kemudian, suara itu terdengar lagi.
sedikit lebih keras. Uhuk, kenapa racun, Bu? Kenapa bukan obat? Kali ini Randy juga mendengarnya. Wajahnya memutih. Ia menatap ke arah tangga yang gelap menuju lantai 2. Kirana menahan senyumnya mati-matian. Ia menatap mereka berdua dengan tatapan kosong. Mbak nggak dengar apa-apa, Bu. Mungkin Mas Bayu kangen sama ibu. Bukannya wajar ya kalau arwah orang yang meninggal tidak wajar itu masih ada di rumah sampai 40 hari? Kalimat, meninggal tidak wajar, itu menampar Widya lebih keras daripada pukulan fisik. Wanita itu menutup telinganya dan menjerit histeris. Diam! Diam kamu Kirana. Ini baru permulaan, batin Kirana. Besok, teror sesungguhnya akan dimulai saat Broto muncul dari kematian. Kalian akan tahu rasanya dikejar dosa yang tidak bisa dikubur. Malam itu, langit di atas rumah mewah peninggalan Bayu tampak pekat tanpa bintang. Udara terasa berat dan lembab, seolah menekan dada siapapun yang bernapas di dalamnya. Di lantai 2, Widya duduk meringkuk di atas ranjang besarnya yang empuk namun terasa dingin. Selimut tebal yang membalut tubuhnya tidak mampu mengusir rasa menggigil yang menjalar dari tulang punggungnya. Jam dinding antik berdetak dengan irama yang menyiksa. Tik-tok, tik-tok. Sejak kejadian botol racun dan suara batuk misterius kemarin malam, kewarasan Widya mulai tergerus. Ia tidak berani memejamkan mata. Setiap kali ia mencoba tidur, bayangan wajah pucat Bayu yang sedang meregang nyawa selalu muncul. Ia ingat betul bagaimana anak kandungnya itu memegangi dada, napasnya tersengal, memohon dibawa ke rumah sakit. Namun, Widya saat itu justru menyuruhnya tidur dan meminum jamu buatannya lagi. Jamu yang ia yakini akan mempercepat proses pembersihan, agar harta Bayu segera jatuh ke tangannya sepenuhnya tanpa direcoki istri Bayu yang miskin itu. Di lantai bawah, Kirana sedang berdiri di dapur dalam kegelapan. Ia tidak menyalakan lampu. Matanya sudah terbiasa dengan remang malam. Di samping kakinya, duduk Broto dengan tenang. Anjing itu sudah jauh lebih sehat setelah 2 hari dirawat intensif secara sembunyi-sembunyi di gudang. Luka di kakinya sudah diperban rapi, dan bulunya yang dulu kusam penuh lumpur kini sudah disisir bersih. Meski bekas luka sabetan Randy masih terlihat jelas. Kirana berjongkok, menatap mata anjing itu. Malam ini kita ambil kembali rumah kita. Broto, kamu siap? Broto mendengus pelan. Ekornya dikibaskan sekali. Anjing itu seolah mengerti dendam yang membara di hati tuannya. Ia tidak menggonggong, hanya menatap tajam ke arah tangga, tempat aroma orang-orang yang menyiksanya berasal. Kirana melirik jam tangannya. Pukul 23. Waktunya tepat. Ia berjalan menuju panel listrik utama yang terletak di dekat pintu dapur. Dengan gerakan tegas, ia menurunkan saklar utama. Klik. Seketika, seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan total. Suara dengung kulkas dan pendingin ruangan mati, menyisakan kesunyian yang mencekam. Di lantai atas, terdengar pekikan kaget Widya. Randy! Randy! Lampu mati. Nyalakan gensetnya. Randy! Pintu kamar Randy di seberang lorong terbuka kasar. Ah, elah, kenapa sih rumah ini? Perasaan baru kemarin token diisi. Randy menggerutu, menyalakan senter ponselnya. Cahaya putih menyilaukan membelah kegelapan koridor lantai 2. Cek sekring di bawah. Ren, ibu takut gelap. Cepat. Widya berteriak histeris dari dalam kamarnya. Ketakutannya pada kegelapan bukan tanpa alasan. Baginya, kegelapan adalah tempat arwah-arwah penasaran berkumpul. Randy berdecak kesal, melangkah gontai menuruni tangga sambil mengarahkan senter ponselnya ke sana kemari. Iya, sabar. Paling cuma anjlok. Si Kirana pasti nyalain setrikaan malam-malam. Dasar bego. Saat Randy sampai di pertengahan tangga, langkahnya terhenti. Ia mendengar sesuatu. Suara kuku hewan beradu dengan lantai marmer. Tak, tak, tak. Suara itu datang dari ruang tengah, mendekat ke arah kaki tangga. Randy mengarahkan senter ponselnya ke bawah. Siapa di sana? Mbak Kirana? Panggil Randy. Tidak ada jawaban.
Hanya suara geraman rendah yang bergetar, seolah berasal dari dalam tanah. Randy menelan ludah. "Woi, jangan main-main ya." Tiba-tiba, dari kegelapan ruang tengah, sepasang mata menyala memantulkan cahaya senter Randy. Mata itu kuning kehijauan, menatap tajam penuh ancaman. "Anjing!" desis Randy tak percaya. Broto melangkah maju, masuk ke dalam lingkaran cahaya senter. Randy mundur selangkah, hampir terpeleset. Wajahnya pucat pasi. Ia ingat betul ia dan ibunya sudah menyuruh orang membuang anjing itu ke hutan. Bahkan ia sempat memukul kakinya sampai patah. Bagaimana mungkin anjing itu ada di sini? Setan! Randy gemetar. Ini pasti setan anjing. Di saat Randy terpaku ketakutan, Kirana menyalakan lilin besar yang dibawanya dari dapur. Cahaya api lilin yang bergoyang-goyang membuat bayangan Kirana di dinding terlihat memanjang dan menakutkan. Ia berjalan perlahan dari arah ruang makan. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi sebagian wajah. "Randy, kenapa kamu takut?" Suara Kirana terdengar dingin, berbeda dari nada bicaranya yang biasanya lembut dan patuh. "Bukankah kamu bilang Broto sudah dibuang? Kenapa dia pulang?" "Mbak, itu anjing jadi-jadian." Randy menunjuk Broto dengan tangan gemetar. "Usir dia, Mbak, usir." "Dia bukan jadi-jadian, Randy. Dia penjaga rumah ini. Dia tahu siapa tuannya, dan dia tahu siapa pembunuhnya," ucap Kirana sambil terus melangkah maju menaiki tangga. Broto mengikuti di sampingnya, menggeram ke arah Randy. Randy yang pengecut langsung lari terbirit-birit kembali ke lantai 2, meninggalkan Kirana dan Broto yang terus naik perlahan. "Ibu! Ibu! Ada setan! Anjingnya Mas Bayu balik lagi." Randy mendobrak masuk ke kamar ibunya dan membanting pintu, menguncinya rapat-rapat. Widya yang sedang meringkuk di bawah selimut langsung bangun. Matanya melotot. "Kamu ngomong apa? Anjing itu kan sudah dibuang jauh. Kamu bilang kamu sendiri yang lihat orangnya bawa karung itu ke hutan." "Sumpah, Bu, dia ada di tangga." Matanya nyala. Dia jalan sama Mbak Kirana. Tapi muka Mbak Kirana aneh banget. "Bu, kayak mayat." Randy meracau. Napasnya memburu. Tiba-tiba, pegangan pintu kamar Widya berputar perlahan. "Krek-krek. Jangan buka," jerit Widya. Pintu itu terkunci. Namun kemudian, ketukan pelan terdengar. "Tok tok tok. Ibu." Suara Kirana terdengar dari balik pintu, namun nadanya aneh. Lebih berat, seolah meniru intonasi seseorang. "Ibu, Bayu pulang, Bu." Widya menjerit, menutup telinganya. "Pergi, pergi kamu. Bayu sudah mati." "Kenapa Bayu mati, Bu?" Suara itu bertanya lagi. Kali ini disertai suara garukan kuku di pintu kayu jati yang mahal itu. Garukan Broto. Suaranya ngilu, seperti kuku yang menggores papan tulis. "Ibu janji mau jaga Bayu. Tapi kenapa ibu kasih racun tikus di jamu Bayu?" Pertanyaan itu membuat darah Widya membeku. Tidak ada yang tahu soal racun tikus. Ia mencampurkannya sedikit demi sedikit dengan arsenik yang ia beli dari pasar gelap. Bagaimana suara itu bisa tahu? "Bukan. Itu bukan racun. Itu obat." Widya berteriak membela diri. Air matanya tumpah karena teror yang tak tertahankan. "Ibu cuma mau Bayu istirahat. Ibu cuma butuh uang asuransinya buat bayar utang Randy. Ibu nggak bermaksud bunuh kamu cepat-cepat, Bayu." Di balik pintu, Kirana tersenyum puas. Pengakuan itu terekam jelas di ponsel yang ia kantongi di saku daster tidurnya. "Tapi sakit, Bu. Dada Bayu panas." Kirana melanjutkan sandiwaranya, kali ini sambil menempelkan speaker Bluetooth kecil ke celah bawah pintu dan memutar rekaman suara erangan kesakitan yang ia unduh dari internet. Suara yang mirip sekali dengan orang sakaratul maut. Tolong panas." Suara itu menggema di kamar Widya yang gelap gulita. Randy mundur sampai punggungnya menabrak lemari. Kakinya lemas hingga ia merosot ke lantai. Widya sudah menangis histeris, melempar bantal ke arah pintu. "Ampun,
Bayu. Ampun. Ibu hilaf. Ibu janji bakal kasih sesajen tiap malam Jumat. Jangan ganggu ibu. Pergi. Tiba-tiba, Kirana menyelipkan sesuatu dari celah bawah pintu. Sebuah foto. Randy menyalakan senter ponselnya ke arah lantai. Itu foto Widya dan dukun kepercayaannya. Sedang memegang foto Bayu yang ditusuk jarum. Foto itu diambil diam-diam oleh asisten dukun tersebut yang ternyata menyimpan arsip klien untuk memeras. Dan arsip itu ada di dalam kotak besi yang ditemukan Kirana. Melihat foto itu, Widya menjerit panjang sampai suaranya serak. Ia merasa aib dan dosa-dosanya sedang ditelanjangi oleh kekuatan gaib. Mentalnya hancur. Ia merasa dikepung oleh arwah anaknya sendiri yang menuntut balas. Cukup. Nyalakan lampunya. Aku mau keluar dari rumah ini. Widya berteriak. Mencoba berdiri tapi kakinya terlalu gemetar. Randy, tolong ibu. Usir setannya. Tapi Randy hanya diam membatu. Menatap foto di lantai dengan tatapan kosong. Ia baru sadar, ibunya bukan hanya serakah, tapi juga bersekutu dengan iblis untuk mengorbankan kakaknya. Dan sekarang, iblis itu datang menagih janji. Di luar kamar, Kirana meniup lilinnya hingga padam. Asap tipis mengepul, membawa aroma lilin yang hangus. Ia membelai kepala Broto. Satu langkah lagi, bisik Kirana. Sekarang kita hancurkan mereka dengan kenyataan. Kirana berjalan kembali ke panel listrik di lantai bawah. Ia membiarkan mereka tersiksa dalam kegelapan dan ketakutan selama 10 menit lagi. Membiarkan imajinasi mereka menciptakan monster-monster yang lebih mengerikan daripada kenyataan. Ia ingin rasa bersalah itu membusuk di perut mereka sebelum ia memberikan pukulan terakhir. Malam itu, rumah mewah di kawasan elit itu berubah menjadi rumah hantu bagi penghuninya. Bukan karena hantu sungguhan, melainkan karena hantu masa lalu dan dosa yang kini bangkit dari kubur, digali oleh seekor anjing setia yang menolak melupakan tuannya. 10 menit berlalu seperti 10 tahun bagi Widya dan Randy yang terkurung di kamar. Ketika lampu kristal di langit-langit kamar tiba-tiba menyala terang benderang, keduanya tersentak kaget sambil menyipitkan mata, silau oleh cahaya yang menusuk. Listrik sudah menyala kembali. Suara dengung AC terdengar lagi, menormalkan suasana yang tadinya mencekam. Namun, ketakutan di wajah Widya belum hilang. Ia masih memeluk lutut di sudut kasur. Rambutnya acak-acakan, wajahnya sembab dan pucat seperti mayat hidup. Randy yang pertama kali sadar. Ia mengedipkan mata, melihat sekeliling. Tidak ada hantu, tidak ada monster. Lampu menyala normal. Rasa takutnya perlahan berganti menjadi rasa malu, dan kemudian berubah menjadi amarah yang meluap-luap. Ia merasa dipermainkan. Ia bangkit, menyambar tongkat baseball yang tersandar di sudut kamar. Tongkat yang dulu sering ia pakai untuk gaya-gayaan. Sialan, umpat Randy. Ini pasti kerjaan perempuan itu. Dia mainin saklar listrik buat nakut-nakutin kita. Dasar janda gila. Jangan keluar. Ren, nanti ada Bayu. Cicit Widya. Masih trauma. Nggak ada Bayu. Bu, Bayu udah jadi tanah. Itu si Kirana kurang ajar. Randy membuka kunci pintu dengan kasar dan membantingnya hingga terbuka lebar. Ia berderap keluar menuju tangga. Tongkat baseball tergenggam erat di tangannya. Amarah membuatnya lupa bahwa tadi ia melihat seekor anjing besar yang seharusnya sudah mati. Di ruang tengah lantai bawah, Kirana duduk tenang di sofa tunggal layaknya seorang ratu yang sedang menunggu pengadilan rakyat. Ia sudah berganti pakaian. Daster tidurnya sudah diganti dengan setelan blazer hitam formal yang elegan. Rambutnya diikat rapi ke belakang. Di atas meja di hadapannya, tertata rapi tumpukan dokumen tebal. Broto duduk tegak di samping sofa, seolah menjadi penjaga setia sang ratu. Anjing itu tidak menggeram, hanya menatap Randy yang turun tangga dengan tatapan waspada. "Heh, perempuan sinting!" Randy berteriak dari anak tangga terakhir, mengacungkan tongkatnya. "Lo pikir lucu matiin lampu kayak tadi? Lo mau bikin nyokap gue jantungan? Keluar lo dari rumah gue sekarang juga, atau gue pecahin kepala lo." Kirana tidak bergeming sedikit pun. Ia bahkan tidak berkedip.
Ia menyesap teh hangat dari cangkir porselen di tangannya, lalu meletakkannya perlahan tanpa suara. "Duduk, Randy," ucap Kirana tenang. Suaranya datar, tapi memiliki otoritas yang membuat langkah Randy terhenti sejenak. "Jangan nyuruh-nyuruh gue. Lo siapa? Lo cuma numpang." Randy maju lagi, hendak memukul meja. Broto langsung berdiri dan menyala keras. "Guk!" Suara gonggongan itu begitu bertenaga hingga membuat Randy mundur kaget. Anjing itu memamerkan taringnya, siap menerkam jika Randy maju selangkah lagi. "Broto tidak akan segan menggigitmu kalau kamu angkat tongkat itu lagi," kata Kirana dingin. "Duduk, atau aku panggil polisi yang sudah standby di pos satpam depan kompleks." Mendengar kata polisi, nyali Randy ciut. Ia menurunkan tongkatnya, tapi matanya masih menyalang penuh benci. Ia membanting pantatnya ke sofa di seberang Kirana. Saat itu, Widya turun perlahan dari tangga. Ia berpegangan pada railing tangga dengan tangan gemetar. Melihat Kirana duduk dengan pakaian rapi dan angkuh, kebingungan melanda Widya. "Kak, kamu ngapain dandan malam-malam begini?" tanya Widya dengan suara parau. "Silakan duduk, Bu. Kita perlu bicara soal masa depan kalian," jawab Kirana. "Masa depan kita? Heh, masa depan lo yang suram," sembur Randy. "Besok pagi lo angkat kaki. Gue udah muak lihat muka lo." Kirana tersenyum tipis, senyuman yang penuh rasa kasihan sekaligus jijik. Ia mengambil tumpukan dokumen pertama dari meja. "Sebelum kalian mengusir saya, sebaiknya kalian lihat ini dulu." Kirana melempar sebuah map biru ke hadapan Randy. Randy membukanya dengan kasar. "Apaan nih? Sampah." Matanya membelalak membaca judul dokumen itu. Akta Perubahan Pemegang Saham PT Karya Abadik Surat Wasiat Notaril. Apa maksudnya ini? Randy terbata-bata. Baca pasal 1. Perintah Kirana. 6 bulan sebelum meninggal, Mas Bayu memindahkan 100% kepemilikan perusahaan dan seluruh asetnya, termasuk rekening bank, ke atas nama saya, Kirana Larasati. Ibu dan kamu tidak dapat sepeser pun. Bohong. Widya yang baru sampai di ruang tengah langsung menjerit. Ia merebut kertas itu dari tangan Randy. Tangannya gemetar membaca baris demi baris. "Ini palsu. Bayu nggak mungkin lakuin ini ke ibunya sendiri. Perusahaan itu punya keluarga. Perusahaan itu didirikan Mas Bayu dari nol pakai uang warisan bapak untuk dia sekolah. Bu, bukan uang ibu. Dan Mas Bayu melakukan ini karena dia tahu." Kirana menatap tajam mata Widya. Dia tahu ibunya sendiri sedang meracuninya. Kirana melempar dokumen kedua, hasil laboratorium toksikologi. "Saya sudah ambil sampel cairan dari botol di kamar ibu dan mencocokkannya dengan sisa rambut Mas Bayu di sisir lamanya. Positif arsenik. Dosis rendah yang diberikan berkala. Itu pembunuhan berencana, Bu. Ancaman hukumannya mati atau seumur hidup." Widya ternganga. Kertas di tangannya jatuh ke lantai. Kakinya lemas hingga ia terduduk di karpet. Rahasianya, bagaimana bisa terbongkar sedetail ini? "Ibu. Ibu bunuh Mas Bayu." Randy menatap ibunya dengan horor. Meskipun Randy bajingan, ia tidak pernah menyangka ibunya adalah pembunuh. "Bu, serius? Dia anak durhaka. Ren. Dia pelit sama kita." Widya membela diri, secara tidak langsung mengakui perbuatannya. "Ibu lakuin itu buat kita. Biar kita tetap kaya." Kirana tertawa kecil. Tawa yang kering. "Kaya? Kalian pikir kalian kaya?" Kirana mengambil dokumen terakhir. Dokumen yang paling menghancurkan bagi Widya. "Randy, jelaskan pada ibumu, kemana sertifikat rumah ini pergi." Wajah Randy yang tadinya merah karena marah, kini berubah menjadi putih kapur. Ia melirik ibunya dengan takut. "Apa maksudnya?" Widya menoleh ke Randy. "Sertifikat ada di brankas ibu, kan? Kuncinya ibu pegang. Coba cek, Bu. Paling isinya kertas HVS kosong." Sindir Kirana. Widya merangkak bangun, berlari ke arah lemari hias tempat brankas kecil tersembunyi.
Ia memutar kode kombinasinya dengan panik. Klik. Pintu brankas terbuka. Kosong. Randy. Teriak Widya melengking. Di mana sertifikat rumah ibu? Randy tergagap. Mundur menjauh. Itu, Bu. Randy pinjam sebentar buat modal usaha teman. Kamu gadai. Widya menerjang anaknya sendiri. Memukuli dada Randy dengan kepalan tangannya yang lemah. Dasar anak setan. Itu rumah ibu. Itu satu-satunya harta kita kalau perusahaan diambil perempuan ini. Kamu gadai berapa? 500 juta. Bu, buat bayar utang judi. Gumam Randy sambil menangkis pukulan ibunya. 500 juta. Widya histeris. Menjambak rambutnya sendiri. Tenang, Bu. Potong Kirana. Suaranya membelah keributan ibu dan anak itu. Kalian tidak perlu bertengkar soal sertifikat yang digadaikan Randy. Keduanya menoleh ke Kirana. Kenapa? Kamu mau tebus? Tanya Randy penuh harap. Kirana menggeleng pelan sambil tersenyum miring. Ia mengangkat sebuah amplop coklat tebal dari dalam tas kerjanya. Perlahan, ia mengeluarkan sebuah buku hijau bersampul emas. Sertifikat hak milik, SHM. Karena sertifikat yang dicuri Randy dari brankas ibu itu palsu, kata Kirana penuh kemenangan. Mas Bayu sudah tahu tabiat adiknya yang panjang tangan. Jadi dia menyimpan sertifikat aslinya di tempat yang tidak akan pernah kalian sentuh. Di dalam tanah, dikubur bersama kotoran dan cacing. Dan Broto yang menjaganya. Randy melongo. Mulutnya terbuka lebar. Jadi, yang gue kasih ke rentenir itu. Kertas sampah, sambung Kirana. Dan sekarang rentenir itu pasti sudah sadar kalau mereka ditipu. Mereka pasti sedang mencari kamu. Randy, penipuan gadai, pemalsuan dokumen wah, hukumannya berat loh. Ditambah utang judi yang gak lunas. Keheningan melanda ruangan itu. Keheningan yang menyakitkan. Widya menyadari bahwa ia tidak punya apa-apa lagi. Rumah ini milik Kirana. Perusahaan milik Kirana. Anaknya seorang pembunuh, dirinya sendiri, dan seorang penipu, Randy. Istana pasir yang mereka bangun di atas kebohongan dan keserakahan telah runtuh seketika. Disapu ombak kebenaran yang dibawa oleh seorang janda yang mereka hina. Mulai detik ini, Kirana berdiri, merapikan blazernya. Kalian adalah tamu tak diundang di rumah saya. Saya berikan waktu sampai matahari terbit untuk membereskan barang-barang pribadi kalian. Baju saja. Jangan bawa satupun aset berharga yang dibeli pakai uang Mas Bayu. Kamu nggak bisa begini, Kirana. Widya mencoba memohon. Air matanya deras mengalir. Kali ini air mata keputusasaan yang nyata. Ibu mau tinggal di mana? Ibu sudah tua. Kuburan atau penjara? Pilih saja, Bu. Jawab Kirana dingin. Polisi akan datang jam 8 pagi untuk menjemput ibu atas laporan pembunuhan berencana, dan menjemput Randy atas laporan penggelapan aset perusahaan. Kirana berbalik badan, memberi isyarat pada Broto. Ayo, Broto, kita tidur di kamar utama malam ini. Kamar yang seharusnya jadi milik kita. Anjing itu menggonggong riang, lalu berjalan mengikuti langkah Kirana menaiki tangga, meninggalkan dua manusia serakah yang kini saling menyalahkan di ruang tengah, hancur lebur tanpa sisa. Matahari pagi belum sepenuhnya menyinari kompleks perumahan elit itu, namun kehebohan sudah pecah di halaman depan rumah mendiang Bayu. Kabut tipis sisa hujan semalam masih menggantung di udara, menambah kesan dramatis pada sandiwara terakhir yang sedang dimainkan oleh Widya. Widya, dengan rambut acak-acakan yang sengaja tidak disisir dan mata bengkak, berlari keluar gerbang rumah sambil berteriak-teriak histeris. Ia memukul-mukul tiang listrik di depan rumahnya dengan batu, menciptakan bunyi denting nyaring yang memaksa para tetangga keluar dari rumah mereka yang nyaman. Tolong! Tolong saya! Ada setan! Ada pembunuh! Jerit Widya dengan suara parau yang menyayat hati. Pak RT! Bu RW! Tolong saya! Menantu saya sudah gila. Dia memelihara siluman. Dalam hitungan menit, kerumunan mulai terbentuk. Ibu-ibu arisan yang selama ini menjadi penonton setiap pamer kekayaan Widya,
kini berbisik-bisik sambil memandang prihatin. Pak RT, seorang pensiunan tentara yang tegas namun bingung, bergegas mendekat sambil membetulkan sarungnya. Ada apa ini, Bu Widya? Pagi-pagi kok sudah ribut? Malu sama tetangga. Tegur Pak RT. Widya menjatuhkan dirinya ke aspal, bersimpuh di kaki Pak RT. Air mata buayanya mengalir deras. Randy, yang berdiri di belakang ibunya dengan wajah pucat dan mata liar kurang tidur, ikut memanaskan suasana. Mbak Kirana, Pak, dia gila, seru Randy, menunjuk-nunjuk ke arah rumah. Semalam dia melakukan ritual sesat. Dia memanggil arwah Mas Bayu pakai anjing hitam. Dia mau menumbalkan ibu saya biar dia bisa menguasai harta warisan. Lihat ibu saya sampai stres begini. Ibu-ibu kompleks mulai kasak-kusuk. Astaga, pantesan semalam lampunya mati hidup. Iya, saya dengar suara anjing melolong seram banget. Kasihan Bu Widya ya, sudah kehilangan anak, sekarang mau dibunuh menantunya pakai santet. Widya merasa mendapatkan angin segar. Dukungan massa adalah senjata terakhirnya. Jika ia bisa membuat warga mengusir Kirana karena alasan klinik atau gangguan jiwa, mungkin, hanya mungkin, ia bisa membatalkan atau menunda eksekusi dokumen-dokumen yang ditunjukkan Kirana semalam. Ia yakin Kirana hanya menggertak soal polisi. Usir dia, Pak, usir Kirana. Widya meratap, menunjuk pintu utama rumah yang masih tertutup rapat. Dia menaruh racun di kamar saya. Dia mengancam mau membunuh Randy. Tolong amankan perempuan penyihir itu. Pak RT tampak ragu, namun desakan warga membuatnya melangkah menuju gerbang. Baik, tenang dulu Bu. Saya akan cek. Kalau benar ada ancaman fisik, kita lapor polisi. Jangan lapor polisi dulu, Pak. Usir saja dulu. Bakar barang-barangnya. Hasut Randy panik. Ia tahu kalau polisi datang, justru dia yang tamat. Tepat saat Pak RT hendak mengetuk gerbang, pintu utama rumah terbuka lebar. Suasana mendadak hening. Kirana muncul di ambang pintu. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam, tampak sangat kontras dengan penampilan kumal Widya dan Randy. Wajahnya segar, tenang, dan memancarkan aura wibawa yang belum pernah dilihat oleh para tetangga sebelumnya. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah pengeras suara portabel kecil. Dan di sampingnya, duduk dengan gagah, Broto. Anjing itu mengenakan kalung kulit baru yang mengkilap. Bulunya bersih bersinar tertimpa matahari pagi. Tidak tampak seperti siluman, justru tampak seperti anjing penjaga bangsawan. Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Sapa Kirana. Suaranya terdengar jelas dan tenang melalui pengeras suara, menembus keriuhan bisik-bisik tetangga. Maaf sudah mengganggu istirahat pagi kalian dengan drama murahan ini. Heh, jangan sok suci kamu, teriak Widya. Bangkit berdiri dan menuding wajah Kirana. Ngaku kamu yang teror saya semalam kan? Kamu yang bawa anjing setan itu masuk. Kirana menuruni anak tangga teras dengan anggun. Langkahnya mantap menuju gerbang. Broto berjalan di sisinya tanpa tali. Sangat patuh. Warga mundur selangkah, takut pada anjing besar itu karena hasutan Randy. Namun Broto hanya duduk tenang saat Kirana berhenti di balik pagar besi. Ibu Widya bilang saya menyantet. Tanya Kirana sambil tersenyum miring. Ia menatap ibu-ibu arisan satu persatu. Bu Siska, Bu Darni. Kalian percaya Bu Widya ini orang kaya yang terzalimi? Ya, kelihatannya begitu, jeng Kirana. Sahut salah satu ibu dengan ragu. Kamu kok tega sama mertua? Tega? Kirana tertawa kecil. Mari kita dengarkan siapa yang sebenarnya tega. Kirana mengeluarkan ponselnya, menghubungkannya ke pengeras suara dengan kabel aus. Ia menekan tombol play. Rekaman suara dari malam sebelumnya memecah keheningan pagi. Suara itu jernih. Tidak bisa disangkal lagi milik siapa. Bukan. Itu bukan racun. Itu obat. Ibu cuma mau Bayu istirahat. Ibu cuma butuh uang asuransinya buat bayar utang Randy. Ibu nggak bermaksud bunuh kamu cepat-cepat. Bayu. Wajah para tetangga berubah drastis.
Mulut mereka ternganga. Pak RT menatap Widya dengan pandangan tidak percaya. Widya mematung. Darah seolah surut dari wajahnya. Itu rekayasa. Itu suara diedit. Teriaknya panik. Kirana tidak peduli. Ia memutar rekaman kedua. Kali ini suara Randy. 500 juta. Bu, buat bayar utang judi. Sertifikatnya Randy gadai. Gumam kaget membahana di kerumunan. Ya ampun. Jadi Bayu meninggal karena diracun ibunya sendiri. Si Randy judi? Katanya pengusaha ekspor-impor. Gila. Satu keluarga kriminal semua. Kirana mematikan rekaman itu. Ia menatap tajam ke arah Widya yang kini gemetar hebat. Bukan karena akting, tapi karena ketakutan yang nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu, ucap Kirana lantang. Dua orang ini bukan korban. Mereka adalah parasit yang membunuh suami saya, Bayu, demi harta. Mereka memalsukan gaya hidup mewah pakai uang suami saya. Sementara suami saya disuruh kerja bagai kuda sampai sakit, dan saat sakit pun, malah diracun biar cepat mati supaya asuransinya cair. Fitnah. Randy mencoba menyerang, berlari hendak memanjat pagar untuk memukul Kirana. Namun belum sempat kakinya menyentuh besi pagar, suara sirine meraung-raung mendekat. Dua mobil patroli polisi dan satu mobil sedan hitam mewah berhenti mendadak di depan kerumunan. Dari mobil sedan, keluar Pak Haryo bersama dua orang stafnya yang membawa tumpukan berkas. Dari mobil patroli, 4 orang polisi berseragam turun dengan sigap. Randy Pratama dan Widya Astuti. Tanya salah satu polisi tegas. Randy mencoba kabur ke arah taman samping kompleks. Tapi Pak RT dan beberapa bapak-bapak warga yang sudah muak langsung sigap menangkapnya. Mau lari kemana kamu, penipu? Bentak Pak RT sambil memiting lengan Randy. Widya mundur teratur, menggeleng-gelengkan kepalanya seperti orang linglung. Enggak, saya orang terhormat, saya Ibu Widya, jangan sentuh saya. Polisi wanita mendekati Widya dan langsung memborgol tangannya. Ibu Widya, Anda kami tangkap atas dugaan pembunuhan berencana terhadap saudara Bayu Anggoro dan pemalsuan dokumen perusahaan. Anda berhak diam. Lepaskan. Saya punya pengacara. Saya punya uang. Widya meronta-ronta, menjerit seperti orang kesurupan saat digiring masuk ke mobil polisi. Kain batiknya tersingkap, sandalnya lepas sebelah, menghancurkan sisa-sisa harga dirinya di depan mata puluhan orang yang selama ini ia rendahkan. Randy diseret paksa. Wajahnya lebam karena sempat memberontak dan dipukul massa. Saat melewati Kirana, Randy meludah ke arahnya. Awas lo, gue bakal balik. Gue bunuh lo. Kirana hanya menatapnya dingin. Lunasi dulu utang judimu di penjara, baru bermimpi membunuhku. Pak Haryo menghampiri Kirana di balik pagar, menyerahkan sebuah dokumen. Sudah selesai, Nak Kirana. Tim forensik akan segera datang untuk ekshumasi makam Bayu guna konfirmasi racun. Tapi bukti rekaman dan sisa racun di botol sudah cukup kuat untuk penahanan awal. Rumah ini sekarang resmi bersih dari mereka. Kirana mengangguk pelan. Ia menatap mobil polisi yang membawa pergi mertua dan adik iparnya. Tidak ada rasa bahagia yang meluap-luap. Hanya rasa lega yang luar biasa. Seolah batu seberat 1 ton baru saja diangkat dari dadanya. Para tetangga kini berkerumun di depan pagar, meminta maaf pada Kirana dengan wajah malu. Mbak Kirana, maafkan kami ya. Kami nggak tahu. Kalau butuh bantuan syukuran, bilang ya Mbak. Kirana tersenyum sopan, namun tegas. Terima kasih, Bapak Ibu. Untuk saat ini, saya hanya ingin ketenangan. Mohon pengertiannya. Ia berbalik badan, berjalan kembali menuju rumah besarnya. Broto berjalan di sampingnya. Sesekali menoleh ke belakang seolah memastikan para penjahat itu benar-benar sudah pergi. Pintu utama tertutup perlahan, memisahkan Kirana dari dunia luar yang bising. Di dalam rumah yang kini sunyi, Kirana akhirnya menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis pelepasan untuk Bayu. Keadilan telah ditegakkan. 6 bulan berlalu sejak pagi yang menggemparkan itu. Musim hujan telah berganti menjadi musim kemarau yang cerah.
Rumah besar di sudut jalan itu kini tampak berbeda. Pagar besi yang dulu kusam dan angker, kini dicat putih gading dengan tanaman rambat bunga bugenvil yang menghiasi pilar-pilarnya. Tidak ada lagi kesan suram atau aura penindasan yang dulu menyelimuti bangunan itu. Di halaman belakang, tempat di mana dulu Broto dibuang dan kemudian kembali menggali rahasia, kini telah berubah menjadi taman yang asri. Pohon mangga tua itu masih ada, namun di bawahnya kini terdapat sebuah bangku taman kayu yang nyaman dan sebuah kolam ikan koi kecil yang gemericik airnya menenangkan jiwa. Lubang galian tempat ditemukannya kotak besi itu sudah ditutup rapi, ditanami rumpun bunga melati yang wanginya semerbak setiap sore. Kirana duduk di bangku taman itu, memangku sebuah laptop tipis. Penampilannya berubah total. Tidak ada lagi daster lusuh atau wajah lelah. Kirana kini tampak seperti wanita karir yang sukses. Kulitnya bercahaya, mengenakan blus sutra berwarna pastel. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard, memeriksa laporan bulanan PT Karya Abadi yang kini dipimpinnya langsung. Di bawah kepemimpinan Kirana, perusahaan peninggalan Bayu itu berkembang pesat. Kirana memecat semua orang-orang, titipan, Widya yang tidak kompeten dan menggantinya dengan profesional muda. Keuntungan perusahaan melonjak 3 kali lipat. Membuktikan bahwa selama ini perusahaan itu bukannya rugi, tapi digerogoti oleh keserakahan keluarga Bayu. "Mbak Kirana, ini teh jahenya," sapa seorang asisten rumah tangga parubaya yang ramah, meletakkan nampan di meja taman. Kirana merekrut pekerja baru yang jujur dan memperlakukan mereka layaknya keluarga. Sangat kontras dengan cara Widya memperlakukan pembantu dulu. "Terima kasih, Bena. Oh ya, tolong nanti siapkan daging rebus buat Broto ya." "Siap, Mbak. Si Broto lagi main tuh sama kupu-kupu," kekeh Beina sambil menunjuk ke tengah rumput. Broto, sang pahlawan, kini bertubuh gemuk dan sehat. Bulunya coklat mengkilat, matanya berbinar jenaka. Ia sedang berlarian mengejar kupu-kupu kuning, sesekali berguling-guling di rumput Jepang yang empuk. Kaki belakangnya yang dulu patah sudah sembuh total. Meski jalannya masih sedikit pincang jika ia terlalu lelah berlari, menjadi tanda abadi pengorbanannya. Kirana menutup laptopnya dan menyesap teh hangat. Pikirannya melayang pada kabar yang dibawa Pak Haryo kemarin sore. Widya kini mendekam di penjara wanita. Vonis hakim sangat berat. 15 tahun penjara atas pembunuhan berencana. Namun, hukuman karma bekerja lebih cepat daripada hukum negara. Sebulan setelah ditahan, Widya terserang stroke berat yang melumpuhkan separuh tubuhnya. Kabarnya, di penjara ia sering berteriak-teriak ketakutan setiap malam, memanggil nama Bayu, memohon ampun karena merasa dicekik oleh arwah anaknya. Teman-teman satu selnya menjauhinya karena dianggap gila. Tidak ada satupun teman sosialitanya yang datang menjenguk. Ia membusuk sendirian dalam penyesalan dan kotorannya sendiri. Sementara Randy, nasibnya tak kalah tragis. Ia divonis 8 tahun penjara atas penipuan dan penggelapan. Tapi penjara mungkin adalah tempat yang aman baginya dibandingkan dunia luar. Di luar sana, bos rentenir yang ia tipu dengan sertifikat palsu masih menunggunya. Desas-desus mengatakan, Randy menjadi bulan-bulanan narapidana lain di dalam sel karena wataknya yang sombong dan pengecut. Giginya rontok dipukuli karena mencuri jatah makan temannya. Randy yang dulu bergaya bak pangeran, kini menjadi pesuruh yang paling rendah di blok tahanannya. Kirana menghela napas panjang, melepaskan sisa-sisa dendam itu. Ia tidak merasa kasihan, tapi ia juga tidak lagi membiarkan kebencian menguasai hatinya. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka tanam. Itu sudah cukup, Mas Bayu. Bisik Kirana pelan, menatap langit biru yang cerah. Rumahmu sudah bersih, perusahaanmu sudah maju. Ibu dan adikmu sudah mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mas bisa istirahat tenang sekarang. Angin sepau-sepau bertiup, menggoyangkan dedaunan pohon mangga. Ada rasa hangat yang menyapu wajah Kirana, seolah sebuah belayan lembut dari dimensi lain. Broto tiba-tiba berhenti bermain. Ia berlari kecil mendekati Kirana, lalu meletakkan kepalanya di pangkuan tuannya itu. Ekornya bergoyang pelan. Matanya menatap Kirana dengan teduh, seakan berkata, "Kita berhasil, Nona. Kita selamat."
Kirana tersenyum, mengelus kepala anjing setia itu. Di jari manisnya, cincin kawinnya dengan Bayu masih melingkar indah, kini berdampingan dengan cincin berlian hasil kerja kerasnya sendiri. Ayo masuk, Broto. Kita punya banyak pekerjaan besok. Kita harus hidup bahagia untuk menggantikan tahun-tahun yang dicuri dari kita. Mereka berdua berjalan beriringan masuk ke dalam rumah yang kini penuh cahaya. Pintu kaca belakang tertutup, memantulkan bayangan seorang wanita kuat dan anjing penjaganya, berdiri tegak menyongsong masa depan yang cerah, meninggalkan kegelapan masa lalu terkubur dalam-dalam di tanah belakang.